Nah, awal mulanya kenapa lebih ke condongannya ke syariah? Saya memilih saham syariah ya karena saya selalu mengutamakan ketika memilih instrumen kita tradingnya yang susah. Kenapa? Karena kan tempat ngajar saya itu di tengah hutan ya. Makanya tagline-nya Syariah Saham dulu itu dari belantara untuk Nusantara tuh. Oke. Karena memang dari belantara gitu. Sampai sekarang pun saya sering bikin konten di tengah-tengah hutan supaya memvalidasi bahwa saya memang ngajar di hutan ya, bukan gimmick marketing aja gitu. Di Indonesia itu pasar modal syariah itu sudah ada, tapi animonya masih sangat kecil. Tapi ruang pertumbuhannya itu sangat lebar. Ada yang meriset dari tahun 2012 sampai 2022, itu perbandingan antara volatilitas indeks saham syariah dengan indeks saham konvensional. Dan ternyata indeks saham syariah itu lebih stabil. Tidak se-volatile indeks konvensional. Teman-teman, ini mungkin kontroversi ya. Karena saya selalu ditanya, Mang kapan sih Mang Amsi ngomongin forex? Mang kapan sih Mang Amsi ngomongin kripto? Saya suka bilang, saya itu tapi ini minimal misalnya ingin konsisten di syariah. Saran. Halo my friends, jumpa lagi di Tiger Talk. Dalam episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, terutama bagi my friends yang ingin menggali potensi dan peluang di investasi saham syariah. Narasumber kita hari ini merupakan tamu istimewa yang sudah berpengalaman dalam dunia pasar modal syariah Indonesia. Seorang praktisi dan guru atau edukator investasi syariah yang berasal dari Cianjur bagian selatan, yang dinobatkan oleh OJK Jawa Barat sebagai tokoh inklusi keuangan pasar modal syariah pada tahun 2022. Beliau juga merupakan pendiri Syariah Saham, sebuah komunitas yang bergerak di bidang investasi syariah. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Mang Amsi. Waalaikumsalam Kak Yuli. Selamat datang nih di Tiger Talk. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banyak sudah mau mampir ke Maybank Sekuritas. Kalau boleh tahu, kenapa sih dipanggilnya Mang Amsi? Apakah ini nama panggung atau gimana? Oke, terima kasih Kak. Terima kasih juga dari Tiger Talk ya. Saya Mang Amsi, saya sehari-hari aktivitas itu sebagai guru. Guru madrasah di Cianjur Selatan, tepatnya di Mantiga Cianjur. Dari kota sekitar 90-an kilo lah, 90-an kilometer. Dan yang saya ajarkan tuh sebenarnya bahasa Arab Kak. Gak ada hubungannya dengan saham ya sebenarnya. Tapi kalau ditanya dari mana sih nama Mang Amsi itu sendiri ya. Kalau Amsi itu sebenarnya singkatan. Jadi Amsi itu Asep Muhammad Saiful Islam. Jadi nama panggungnya Mang Amsi. Amsi gitu. Mang karena dari Mang Sunda. Itu karena saya dari Sunda dan kebetulan saya ini paman. Istri saya kan 10 bersaudara ya. Dan istri saya itu bungsunya. Jadi saya punya ponakan tuh lebih dari 30 orang. Jadi yang manggil Mang tuh banyak, Mang gitu ya. Kemudian juga kalau dulu saya kan santri ya, santri itu biasanya panggilannya di pesantren itu yang paling akrab ya Mang. Okay. Dan sampai hari ini pun kalau di sekolah saya dipanggil sama teman-teman seringnya Mang, bukan Bapak gitu, Mang Amsi termasuk sama Pak Kepala Madrasah juga, manggilnya Mang Amsi juga gitu. Jadi udah melekat ya, Mang Amsi itu dia sejarah dari panggilan Mang Amsi. Nah tadi kan Mang Amsi bilang sebenarnya backgroundnya guru madrasah, terus yang mengajarnya juga bahasa Arab. Nah, boleh diceritain juga nggak Mang, awal mulanya kok bisa nih tiba-tiba terjun ke dunia pasar modal syariah gitu. Jadi apa nih yang memotivasi Mang Amsi hingga mendirikan Syariah Saham juga gitu? Oke, terima kasih Kak. Jadi yang pertama awal mula berkenalannya dengan pasar modal itu setelah menikah. Setahun setelah menikah, sekitar tahun 2007 waktu itu. Saya berpikir gitu, guru itu kan kebanyakan ya, seringnya gitu di masa pensiunnya itu ya tidak punya tabungan yang cukup, untuk menikmati masa pensiun. Waktu itu karena guru belum menjadi profesi yang seperti sekarang. Saya ngobrol sama istri, kayaknya kita harus belajar investasi nih. Kita harus belajar investasi untuk menyiapkan masa depan. Maka langkah awalnya kita belajar tentang perencanaan keuangan, bagaimana mengatur kebutuhan kita sehari-hari, kemudian juga untuk investasi, untuk bayar cicilan, tagihan kalau ada gitu ya. Kemudian juga buat nabung untuk pendidikan anak dan seterusnya. Jadi itulah awal mula kita berkenalan dengan pasar modal. Dan ketika di awal mula perkenalan itu, saya pribadi itu mencoba segalanya, mencoba berbagai instrumen. Mulai jadi dari nggak langsung ke saham. Jadi ada deposito pernah, kemudian emas juga, emas logam mulia ya. Kemudian juga ada reksadana, dari mulai yang reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, sampai reksadana saham. Sampai akhirnya belajar tentang saham. Kenapa? Karena ternyata profil risiko saya itu cocoknya di saham.
Kalau deposito terlalu konservatif buat saya Berarti gitu. apa? Agresif nih? Agak agresif kalau untuk Agresif. investasi gitu. Kenapa? Karena kita waktu itu masih muda ya, masih muda. Kemudian kita masih bisa mentoleransi risiko. Misalnya kalau cuma rugi 10% dari modal, itu masih kita bisa toleransi karena jangkanya jangka panjang, bukan sekedar 1 atau 2 bulan seperti itu. Itu mungkin ya. Berarti belajarnya juga pada saat masih di Cianjur? Ya betul, dan dari awal saya kan memang ditempatkan di sekolah ini ya, sekolah yang sekarang. Jadi saya sekarang mungkin ini tahun ke-20 saya ngajar di situ. Di sekolah Di yang sekolah di sekarang Mantika mengajar. Cianjur saya udah 20 tahun, sampai sekarang itu ada alumni yang sekarang, itu orang tuanya adalah alumni pas saya ngajar. Jadi istilahnya saya sudah punya cucu murid. Oh, cucu murid. Jadi Bukan dulu hanya orang tuanya itu muridnya Bapak. dulu orang tuanya murid saya. Sekarang anaknya belajar Murid. sama saya lagi. Makanya saya bilang kemarin pas ujian, ini adalah cucu pertama saya gitu. Jadi sampai sudah 3 generasi ya, saya, orang tuanya dan murid itu. Nah, jadi saya belajar investasi waktu itu otodidak. Karena masih belum seperti sekarang ya. Sekarang kan tinggal buka medsos. 2007 kan belum ada Facebook. Nah, kan belum ada. Nah, sekarang kan waktu itu 2007 belum sedigitalisasi sekarang. Mang Amsi ini berkenalannya dari mana gitu? Maksudnya dari teman, dengar dari, oh kok tiba-tiba bisa mencetuskan investasinya di pasar modal, atau tadi mencoba-coba emas, reksadana, itu awal mulanya tuh berarti dari mana informasinya? Awalnya ya tadi kita cari-cari buku tentang pakai buku. perencanaan keuangan keluarga ya. Kalau saya kebetulan kan istri orang Bandung, kalau liburan di Bandung, main-main ke toko buku gitu, kemudian cek untuk perencanaan keuangan keluarga apa gitu. Setelah saya ketemu bukunya Pak Safir Senduk, mungkin kenal ya, itu kan legend ya kalau financial planning gitu. Saya baca, nah disitulah mulai saya kenal, ternyata ada reksadana, ada saham, ada apa gitu. Nah setelah itu kan kita harus coba ya, cobanya gimana ya, kita nyoba lagi informasi. Kalau internet kan sudah ada ya, internet sudah ada. Waktu itu masih berbasisnya search engine aja, di Google misalnya cari, belum ada media sosial kan. Jadi kita cari saham itu apa, penyelenggaranya siapa gitu, kemudian sekuritas itu apa. Jadi benar-benar dari nol. Benar-benar dari nol, dan kita mulai belajar saham itu offline. Maksudnya offline-nya, investasinya offline. Belum ada yang online trading waktu itu. Jadi kita offline di Bandung, dan yang kaget itu inisial depositnya. Oh, kan dulu masih tinggi kali ya? Waktu itu 25 juta. 25 juta dengan kurs waktu itu ya. Kalau sekarang itu ya mungkin sekitar 250 juta. Kenapa? Karena waktu itu emas, saya masih ingat harganya emas itu 1 gramnya 100.000. Sekarang kan udah 1 juta lebih, jadi tinggal dikali 10 aja. Dan yang menjadi lucunya waktu itu, kita nggak punya buat modalnya. Akhirnya karena gimana? Gaji kita juga cuma ratusan ribu kan, gaji guru nggak besar lah waktu itu. Gaji kita ratusan ribu, tapi inisial deposit 25 juta. Akhirnya kita pinjam. Saya pinjam ke yang punya gitu, termasuk keluarga, dan ingin belajar investasi gitu kan. Akhirnya dikasih untuk modal awal itu sekitar dikasih 50 juta waktu itu. 50 juta, dan alhamdulillah di tahun pertama sih naik ya. Di 2007 itu kita naik gitu. Tapi di 2008 justru ketika mulainya online trading, nah saya mulai belajar teknikal tuh. Belajar hal-hal yang sifatnya grafik gitu, dan penasaran kan. Ternyata kena krisis 2008. Ya. Dan modalnya itu hampir sisa 15 atau 20% ya waktu itu. Sisanya cuma 15-20%. Dan itu jadi utang buat saya ke yang minjemin tadi gitu. Karena kan kita nggak bisa jadi investor kalau nggak minjem waktu itu. Ya, mungkin ini juga menjadi pelajaran buat teman-teman semua ya. Dan itu juga salah satu yang melatar belakangi munculnya komunitas syariah saham. Jadi saya tidak ingin teman-teman itu harus seperti saya dulu gitu. Harus seperti saya dulu, mengalami dulu, tanda kutip ya, mungkin itu bisa disebutkan kebangkrutan ya, karena jumlah hutangnya melebihi gaji saya waktu itu. Betul. Tapi alhamdulillah bisa selesai, bisa bangkit lagi. Dan istri saya selalu menghibur saya. Istri saya selalu mengatakan, apa yang membuatmu bangkrut hari ini boleh jadi akan membuat kita bangkit di masa depan. Dan ternyata luar biasa. Alhamdulillah gitu ya, salah satu wasilahnya atau medianya itu dengan komunitas tadi, syariah saham. Ini luar biasa ya, dulu belum ada digitalisasi, tapi semangat buat investasinya udah tinggi. Betul. Banget. Cari sumbernya lewat buku, belajar otodidak, sampai harus minjem ya. Zaman dulu my friends inisial depositnya banyak, sekarang kan cuma 100.000. Jangan mau kalah nih sama Mang Amsi. Buat yang belum mulai investasi, yuk mulai belajar dari sekarang. Nah berarti waktu itu cara Mang Amsi bangkit dari loss-nya itu tadi gimana? Oke teman-teman, terima kasih ya. Jadi
Satu hal yang saya ingat ya ketika itu, ketika mulai online trading 2008 ya, 2008 tuh mulai online trading, ada satu sekuritas yang buka online trading, itu baru 2 waktu itu yang sampai ke saya. Itu daftarnya kan harus lewat pos. Sekarang anak-anak sekarang nggak mana tahu pos ya. Jadi istilahnya kita nulis, di print dulu, dimasuk formulirnya diisi, kemudian dikirim. Itu dikirimnya offline, kita bukan offline. Dikirimnya itu benar-benar berkas gitu. Padahal online kan, online trading tapi masih pakai berkas. Pembukaan rekeningnya masih pakai kertas. Sampai kita nunggu dulu password sama username-nya gitu ya, di emailnya. Kemudian setelah jadi, kita tradingnya yang susah. Kenapa? Karena kan tempat ngajar saya itu di tengah hutan ya. Makanya tagline-nya Syariah Saham dulu itu dari belantara untuk Nusantara. Karena memang dari belantara gitu. Sampai sekarang pun saya sering bikin konten di tengah-tengah hutan supaya memvalidasi bahwa saya memang ngajar di hutan ya, bukan gimmick marketing aja gitu. Nah, ketika misalnya ketika trading gitu, saya tuh sempat, dan waktu itu jaringan internet belum selancar sekarang. Jadi masih terbatas tuh, masih GPRS ya. Saya ingat nggak? Mungkin nggak ada yang ngalamin ya. 3G, belum ada 3G, belum ada 4G, apalagi 5G ya, masih GPRS gitu. Itu sampai kita punya HP yang GPRS itu disimpan di atas teman saya sampai di atas pohon supaya dapat sinyal. Naik ke atas pohon. Iya, kemudian juga ada yang disimpan di atas pintu. Dan waktu itu pulsanya mahal. Jadi pas trading baru berapa menit udah habis pulsanya. Berhenti langsung running trade-nya. Seperti itu. Jadi istilahnya kita mengalami masa-masa seperti itu sebagai gambaran bahwa untuk jadi trader atau investor saat itu tidak semudah sekarang. Effortnya lumayan gitu. Dari tenaga, dari teknologi, juga dari finansialnya gitu. Deposit awal dan seterusnya gitu. Istilahnya belajarnya itu benar-benar mencari sendiri seperti itu. Sampai naik ke atas pohon loh, my friends, luar biasa nih ya, semangat untuk belajar investasinya. Nah, kita lanjut lagi ya, Mang Amsi ya. Sebagai seorang yang sudah lama nih berkecimpung di industri pasar modal khususnya syariah nih. Nah, awal mulanya kenapa lebih condongannya ke syariah gitu? Oke, terima kasih Kak. Jadi sejak 2007 pun saya sudah memilih saham syariah. Karena meskipun belum ada indeks saham syariah Indonesia, isi kan 2011 ya. Isi 2011. Tapi saya sudah memilih saham syariah sejak 2007 itu karena sudah ada daftar efek syariah. Jadi meskipun waktu itu belum ada indeks saham syariah Indonesia, saya menggunakan Jakarta Islamic Index. Sudah ada kan sejak tahun 2000 ya. Itu yang blue chip yang kapitalisasinya besar gitu. Tapi yang kapitalisasinya menengah sama kecil, kita menggunakannya daftar efek syariah. Sebenarnya kalau saya sih lebih karena pertama saya memilih saham syariah ya karena saya selalu mengutamakan ketika memilih instrumen itu kehalalannya. Apapun ya, baik dari sisi makanan, kemudian pakaian, kemudian juga kehidupan sehari-hari gitu, kemudian pendapatan, termasuk ketika kita mau investasi pun saya memprioritaskan saham syariah. Memilih yang saham syariah. Kalau sudah ada yang saham syariah, termasuk perbankan ya, saya juga di bank syariah diutamakan di situ, segala transaksi lewat situ gitu. Meskipun waktu itu belum selancar sekarang gitu, belum sebanyak sekarang ya. Kita usahakan minimal ikhtiarnya yang pertamanya itu menggunakan yang syariah. Gitu. Termasuk ketika kita menjadi investor juga, maka yang saya perusahaan itu saham syariahnya. Kenapa? Karena bagi saya pribadi dan keluarga halal first. Gitu. Jadi memang prinsipnya sudah syariah gitu ya. Nah, sebenarnya ini kalau boleh kasih info sedikit ya, Mang ya. Jadi mungkin belum banyak yang tahu. Kalau sebenarnya Maybank Indonesia itu juga mengedepankan produk syariahnya. Disebutnya di sini kita syariah first gitu. Jadi begitupun di Maybank Sekuritas ya. Jadi kalau Maybank Sekuritas kan sudah menjadi anggota bursa syariah online trading system. Jadi pada saat registrasi itu sebenarnya yang pertama kita taruh tuh ditawarkan di tipe rekeningnya adalah yang syariah dan juga RDN-nya yang syariah gitu sebenarnya. Sekedar informasi aja. Nah, kodenya ZP ya. Kodenya ZP ya. Warnanya kuning. Oke, kita lanjut lagi ya, Mang Amsi. Nah, terus kalau boleh minta pandangan dari Mang Amsi mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia saat ini bagaimana nih? Oke Kak, untuk perkembangan pasar modal syariah sendiri ya, sebenarnya syariah saham itu kan lahir tahun 2015. Jadi kita membuat komunitas syariah saham tahun 2015, concernnya memang untuk edukasi dan literasi di saham syariah itu khususnya, tapi lebih umumnya ke pasar modal syariah. Nah,
pas ketika kebetulan saya yang membuat pertama kali platform syariahsaham.com itu ya. Saya mengetik artikel-artikel sederhana di blog itu, belum ada yang baca. Kenapa? Karena memang jumlah investornya itu setahu saya 2015 itu yang saham syariah murni atau hanya yang memilih investor saham syariah itu baru 4.000-an saja. 4.000 orang. 2015 Dari 2015 itu baru 4.000 orang. Dan saya baca sekarang 2024 itu sudah alhamdulillah nembus 169.000. Artinya mungkin jumlahnya masih kecil, tapi secara growth, secara pertumbuhan itu sudah berapa kali lipat ya. Dari 4.000 ke 40, hampir 40 kali lipat lebih. Jadi artinya sudah ada growth-nya di situ. Itu untuk jumlah investor. Kemudian untuk jumlah efek syariahnya pun terus meningkat setiap tahun. Jadi dulu mungkin terbatas cuma 200 gitu ya. Sekarang udah lebih dari 600 untuk pilihan investasi di saham syariah itu sendiri. Reksadana pun terus berkembang. Jadi sebenarnya perkembangan pasar modal syariah itu di Indonesia cukup pesat ya perkembangannya dari sisi persentase. Tapi dari sisi jumlah memang masih sedikit. Kalau kita hitung kan 169.000 dibanding saya tadi sampai riset ya. Berapa sih orang Indonesia yang punya KTP gitu. Karena kan syarat investor harus punya KTP ya. Ternyata yang punya KTP itu sekarang 198 jutaan. Artinya bandingkan 199.000 per 2024 akhir dibandingkan dengan 190 juta orang. Yang investor konven saja itu baru berapa? 15 juta kalau tidak salah. 15 jutaan sekian lah atau 16 juta. Saya belum riset yang konvennya. Tapi yang syariah ini masih sangat jauh gitu jumlahnya. Kalau dari sisi jumlah masih sangat kecil. Proporsinya cuman berapa? Kalau 1% berarti kan 1.900.000 ya. Berarti ini sekitar 0,1-an lah, 0,1%-an gitu ya. Kan nggak nyampe 1% ya. Nggak nyampe 1%. Artinya di sini tuh satu sebagai tantangan, yang kedua sebagai peluang gitu. Tantangannya adalah tadi bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa di Indonesia itu pasar modal syariah itu sudah ada dan sudah lama gitu, sudah dari 2011 secara regulasi dan juga yang lainnya. Tapi animonya masih sangat kecil. Tapi peluangnya di sisi lain, peluangnya adalah pertumbuhannya ini sangat pesat. Ruang pertumbuhannya itu sangat lebar. Dan itu yang tidak bisa dikejar oleh negara lain. Nah, saya selalu memberikan ini ilustrasinya. Kalau misalnya Malaysia atau misalnya Arab Saudi, kemudian Iran gitu ya, 100% jadi investor penduduknya, Indonesia itu nggak butuh 100%. Cuman 10-20% udah bisa jumlah yang sama. Dengan jumlah yang sama. Karena penduduk kita lebih banyak betul, ya. makanya pertumbuhannya itu sangat lebar. Ruangnya masih sangat terbuka lebar. Kuenya masih sangat besar. Jadi bayangkan saja dari 0,1 ke 1% aja itu kan sudah 10 kali lipat. Iya. Dari 190.000 ke 1.900.000 itu juga sudah 10 kali lipat. Artinya pertumbuhannya itu sangat terbuka lebar lah untuk pasar modal dan saham syariah itu sendiri. Oke, jadi kita mesti lebih gencar lagi ya Mang ya untuk edukasi tentang investasi syariahnya ya. Oke, nah selanjutnya Mang Amsi, pertanyaan selanjutnya sebagai praktisi pasar modal dan juga investor saham syariah, melihat fenomena yang sekarang terjadi di market pasar saham Indonesia ya. Apalagi kemarin mungkin Mang Amsi sempat pasti dengar lah ya, ada kita trading halt juga tuh hari Selasa. Nah, Mang Amsi memandang itu kondisi pasar saat ini seperti apa? Oke, ini mungkin agak sedikit karena gini, saya tahu ada trading halt juga karena teman-teman aja mention saya gitu, karena saya mungkin saya udah usia pertapaan ya. Usia sudah mulai ada di goha gitu. Jadi ketika Mang ada trading halt, ya karena saya sedang nggak punya posisi gitu kan. Jadi istilahnya santai aja gitu ya, tidak terlalu ini. Apalagi misalnya kejadian seperti ini selama saya jadi investor itu udah terjadi berapa kali gitu ya. Selama saya jadi trader juga gitu, misalnya 2008 pernah kejadian anjlok parah dari awal tahun di puncak tertingginya, justru di bulan ke-10 itu titik terendah tahun itu. Dan kemudian terulang ketika Covid. Jadi udah beberapa kali mengalami. Jadi kemarin itu mungkin yang ketiga ya. Tapi anehnya pas yang ketiga kemarin itu saya dalam posisi kok porto saya malah naik gitu. Karena mungkin saya sedang punya saham emas dan saham emas itu sedang bagus waktu hari Selasa ya. Jadi istilahnya pas 2020 itu juga tidak separah 2011. 2008 tidak separah 2008. Justru ketika 2020 karena saya pernah ngalamin yang 2008, akhirnya ketika crash waktu itu saya nyicil saham-saham LQ45 yang sedang anjlok parah. Tapi secara fundamental bagus.
Dan ternyata berapa minggu kemudian itu bisa naik 30% lebih. Artinya saya untung dan saya jual. Ketika orang sudah mulai masuk, saya jual lah supaya karena sudah tercapai target margin keuntungannya gitu ya. Kemarin juga ketika terjadi yang trading halt itu ya saya sudah dalam posisi lebih tawar lagi ya. Kenapa? Karena tadi justru kalau mau ngambil kesempatan sebagai investor ya saat ini gitu. Saat ini kemudian cek lagi kalau saya mungkin kesyariahannya. Yang kedua juga lihat fundamentalnya gitu. Kalau fundamentalnya nggak masalah ya kenapa tidak kita coba cicil aja gitu. Misalnya secara fundamental nggak ada perubahan signifikan gitu. Secara laporan keuangan pun bahkan sedang tumbuh gitu kan, itu bukannya yang ditunggu-tunggu investor seperti itu ya. Flash sale. Iya, jadi istilahnya lagi diskon apalagi menjelang lebaran kan banyak diskon juga kan seperti itu. Karena gitu, biasanya kan kalau di kondisi seperti kemarin kebanyakan biasanya panik nih Mang. Oh turun, lagi turun malah dijual. Malah kebalik berarti ya konsepnya mestinya. Kalau semakin lama kita di market itu semakin kontrarian biasanya kan. Maksud kontrarian tuh orang lain panik sell, kita panik buy. Gitu. Tapi asal bener milih sahamnya, jangan panik buy akhirnya lebih nyungsep lagi gitu kan. Karena mungkin nggak lihat fundamental juga, nggak lihat perusahaannya seperti apa gitu. Karena bagi saya sih fundamental itu penting ya, meskipun beberapa orang banyak yang mengatakan sekarang lah fundamental udah masa lalu katanya gitu. Tapi untuk beberapa hal, beberapa saham itu ya masih berlaku fundamental itu. Kemudian saya juga baca riset misalnya. Ada yang meriset dari tahun 2012 sampai 2022 itu perbandingan antara volatilitas indeks saham syariah dengan indeks saham konvensional. Dan ternyata indeks saham syariah itu lebih stabil dan tidak se-volatile indeks konvensional. Ya, kenapa? Karena kalau yang konvensional setahu saya itu pengereknya kan saham perbankan. Kalau banking kena kan. Sementara di syariah itu kan dikecualikan. Betul. Banking tidak itu masuk ke dalam banking ada, tapi bankingnya yang syariah gitu. Dan itu kapitalisasinya atau misalnya market capsnya tidak sebesar yang ada menjadi pengerek IHSG gitu. Jadi ketika IHSG turun, kadang yang syariah indeksnya minimal stabil atau bahkan lebih naik. 2022 pernah kejadian, 2021 2022 saya lupa. Itu Jakarta Islamic Index 70 itu mengungguli semua indeks yang ada. Karena waktu itu ada BRIS yang naik gila-gilaan kan. Jadi satu indeks terkerek oleh saham Bank Syariah Indonesia ketika merger. Jadi ada si peneliti itu menyebutkan bahwa dalam 10 tahun semenjak kurun 2012 sampai 2022 dan itu ada COVID di situ, justru indeks saham syariah itu lebih stabil. Jadi itu salah satu mungkin menjadi kelebihan saham syariah ya, karena mungkin kan rasio utangnya juga harusnya sudah lebih dibatasi. Nah kalau tadi kan Mang Amsi sempat bilang oh ya kemarin trading halt saya pegang saham emas gitu. Nah apakah ada sektor tertentu di mana saham syariah itu kinerjanya lebih unggul atau lebih optimal dibanding sektor lainnya gitu? Atau memang harus lihatnya per sahamnya di bedah satu-satu atau bisa kayak oh sektor syariah biasanya sektor ini nih yang lebih optimal gitu. Kalau saya punya punya semacam aturan tidak tertulis ya atau konvensi disebutnya. Tiap tahun ada sahamnya dan tiap saham ada tahunnya. Oh, oke. Gitu. Dari 2019 sampai 2024 itu setiap tahun punya sektor tertentu ya yang naik gitu. Ketika zaman COVID kita tahu ada sektor farmasi dan kesehatan yang ikut naik. Tahun berikutnya sektor digital, bank digital, kemudian 2021 ya. 2022 itu batu bara misalnya, 2023, 2024 saya malah jarang ngikutin kan, sudah jarang ngikutin. Tapi mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau nggak salah 2024 itu saham-saham konglomerasi betul. Yeah. Terutama yang grup PP ya. Bukan perumahan tapi PP ya satu lagi. Nah, itu kan ada masanya gitu kan. Ada masanya. Nah, yang terpenting bagi saya pribadi ya, saya selalu mulai dari fundamental karena kebetulan saya bukan kebetulan ya, karena kegiatan saya yang lain selain ngajar itu adalah mengentry seluruh laporan keuangan perusahaan yang tercatat di bursa. Seluruh perusahaan? Emiten. Jadi 955 ya kalau tidak salah yang terakhir itu 950-an lebih. Itu saya entry setiap 3 bulan sekali. Q1, Q2, Q3 sampai full year itu saya entry sejak tahun 2014. Di entry maksudnya gimana nih? Dimasukkan ke dalam Excel, jadi Google Sheet. Kayak menulis ulang dari laporan itu. Kenapa? Karena saya ingin percaya sendiri ya. Bukan dari sumber yang lain, tapi sumber primernya saya ambil dari bursa itu, saya ambil kemudian saya entry misalnya asetnya berapa, liabilitasnya berapa, ekuitasnya, laba bersih, pendapatan itu. Nah, yang rasionya saya kasih rumus. Jadi nanti muncul
PER-nya berapa, PBV-nya berapa, ROI-nya berapa. Jadi kita bisa sort kan. Misalnya yang ROI-nya tinggi sekarang siapa, emiten mana. Nah, itu bisa menjadi salah satu salah satu pijakan saya mau beli saham ini. Saya mau beli saham ini. Nah, kalau yang tadi yang saham emas kebetulan ya itu mah technical sih sebenarnya gitu kan. Kemarin lagi jatuh-jatuh kita beli aja karena mungkin ini sudah disupport gitu, dan secara fundamental tidak ada masalah yang signifikan mengubah arah dari perusahaan tersebut. Dan sampai sekarang masih menggunakan metode mengentry laporan Itu masih. keuangan? Oh masih. Berarti Kemarin itu, juga sebelum kesini saya masih ngentry. kan sekarang udah banyak tuh Mang di dalam aplikasi trading sudah ada PER-nya, ROI-nya. Berarti tetap lebih Ya, karena kan terbatas juga. Kalau dari aplikasi kan mungkin yang disediakan itu yang populer-populer saja. Sementara kita kan custom ya. Misalnya kita mau cari yang EBITDA-nya, mau cari yang katakanlah cash ratio, kemudian juga yang lainnya ya, ada misalnya free cash flow, itu kan kita harus di custom sendiri. Oke. Seperti itu. Karena ada beberapa yang memang tidak muncul bahkan di laporan keuangan itu sendiri atau di aplikasi-aplikasi yang ada itu. Jadi kita bisa mendesain sendiri tergantung kebutuhan kita. Termasuk nilai wajar kan. Nilai wajar kan jarang ada. Fair value itu jarang ada. Iya, fair value ya. Berarti itu menjadi salah satu strategi Mang Amsi juga ya. Ngentry sendiri, ngitung-ngitung sendiri. Nah, terus kalau misalnya kondisinya pada saat marketnya normal atau gimana ya? Ada keperbedaan nggak saat seperti sedang ketidakpastian seperti ini? Ya. Tetap sama menggunakan metodenya fundamental terus kalau di syariah saham itu Kak, kita punya metode namanya FATAMA ya. FATAMA. FATAMMA. Fundamental Analysis, Technical Analysis, Money Management. Oke. Jadi kita ini mengkombinasikan semua mazhab yang ada. Kan biasanya orang konfrontasi ya, fundamental ya, technical ya. Fundamental, technical gitu. Kalau kita menggabungkan fundamental oke, technical juga oke, money management kita yang atur gitu. Nah, ada yang fundamentalnya bagus tapi secara teknikal belum cocok, misalnya belum pas lah timingnya, jangan dulu gitu. Nanti kan ada orang yang biasanya yang penting fundamentalnya bagus Mang, tapi kan nyangkut di pucuk juga jadi nyesel gitu. Atau sekarang teknikalnya pokoknya ini lagi bottom ini, lagi di bawahnya gitu supportnya. Ternyata fundamentalnya emang lagi jelek juga gitu. Misalnya pernah lah beberapa tahun belakangan pernah kejadian ada saham yang sudah anjlok gitu. Orang pada beli padahal ini fundamentalnya kena gitu. Fundamentalnya tuh sudah masuk, misalnya dia terjerat masalah hukum, kemudian juga ada gagal bayar obligasi, itu kan udah parah gitu. Tapi orang ini secara teknikal support padahal fundamentalnya udah kurang bagus. Akhirnya kan dari 2000-an ke 100-an. Meskipun sudah support secara teknikal jebol lagi. Jadi bagi kami itu menggabungkan fundamental teknikal itu lebih powerful sebenarnya. Jadi kalau kita bicaranya itu fundamental itu what gitu ya. Saham apa yang bisa dibeli gitu. Kalau teknikal itu when. Kapan sih cocoknya beli dan jual. Dan money management itu how, berapa banyak, how much. Berapa banyak kita bisa masuk di saham tersebut supaya tidak mengganggu portofolio kita. Supaya kita tetap dengan risk management yang tepat. Jadi kadang orang melupakan money management. Padahal itu sebenarnya ilmu yang sebenarnya sesungguhnya menyelamatkan trader atau investor dari kerugian yang besar. Itu money management. Money management kayak porsinya ya, masuk berapa. Betul, masuknya berapa lot nih di saham ini dengan risiko misalnya rentang antara take profit dengan bukan take profit dengan entry buy entry harga masuk dengan risiko ke bawah, risiko kalau misalnya berbalik arahnya berapa persen itu udah dihitung. Risk and reward lah ya. Risk and rewardnya dihitung. Dan itu kita punya aplikasinya namanya Hissa ya. Hissa itu untuk menyaring saham syariah atau bukan. Kemudian juga ada money managementnya. Jadi misalnya masukin sahamnya berapa uang yang kita punya, kemudian titik masuk berapa, stop loss di berapa, nanti muncul sekian lot yang bisa dibeli. Jadi tadi strateginya namanya Fatama dan ada aplikasinya untuk menghitung, tadi money managementnya. Management kita punya di web syariahsaham.id. Oke, di dalam websitenya. Jadi siapa tahu my friends mau cobain Mang di dalam websitenya syariahsaham.id boleh dicoba tuh, nanti udah cari fundamentalnya tadi masuk, dari sisi teknikalnya ternyata timingnya juga pas. Nah, cara ngitungnya nanti nebeng di websitenya Mang Amsi ya gitu. Nah, terus Mang, saham syariah itu kan sahamnya perusahaannya beroperasi sesuai dengan prinsip syariah gitu ya, mulai dari kegiatan usahanya hingga rasio-rasio keuangannya gitu ya.
Terus udah tadi Mang Amsi juga udah sebutin diklasifikasikan dalam daftar efek syariah. Nah, terus daftar efek syariah itu kan dievaluasi secara berkala ya. Jadi hampir mungkin saham-saham yang ada hampir 1.000 saham di bursa itu keluar masuk gitu ya ke daftar efek syariah. Nah, mungkin tanpa disadari sebenarnya kita udah beli tuh saham syariahnya. Karena mungkin ada orang nggak gitu merhatiin, ada yang nggak merhatiin ternyata ini syariah gitu. Nah, tapi apakah ada perbedaan dengan investor yang emang dari awal itu sudah kayak Mang Amsi sudah fokus langsung ke saham syariahnya gitu? Apakah dengan rasio keuangan yang mungkin lebih bagus atau karena tingkat utangnya nggak terlalu besar, apakah ada lebih diuntungkan gitu? Ada benefit yang bisa lebih didapatkan daripada saham konvensional? Oke, terima kasih Kak. Saham syariah itu saya selalu mengatakan bahwa apa sih keuntungannya saham syariah gitu. Saya selalu singkat dengan 8 abjad pertama ya. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu. Karena AMSI itu ahlinya membuat singkatan iseng ya. Jadi kita tulis nih. A, B, C, D, E, F, G, H. A itu amanah. Amanah itu ya kita bertransaksi sesuai dengan fatwa gitu. B itu barokah, karena kita mengejar bukan hanya untung tapi juga keberkahan dari keuntungan itu. C ini biasalah orang juga bisa capital gain atau cuan bahasanya. Cuan. D ini dividen. Itu 2 core ini dari saham kan khas ya. Kemudian E ini efisien. Kenapa efisien ya? Seperti yang punya Maybank Sekuritas, SOTS-nya kan efisien. Kita efektif efisien, nggak usah nggak usah bingung lagi cari saham, sudah ada di aplikasi, sudah dicentang yang tidak syariahnya kan tinggal milih aja, efisien, jadi efektif efisien. Limit lah, udah disaring gitu. Dan juga transaksinya dibatasi juga. Kemudian F-nya filantropis, artinya saham syariah itu juga membuka peluang orang untuk bisa wakaf, zakat, infak, sedekah saham, filantropi. Jadi ada sisi amalnya di situ. Kemudian growth, G-nya growth. Growth itu pertumbuhan, seperti yang tadi saya bilang. Pasar modal syariah kita masih bertumbuh karena ruang pertumbuhannya sangat masih terbuka lebar lah gitu. Karena yang jadi investor masih sedikit. Kemudian yang terakhir hanya halal pastinya. Kalau tidak halal ya saya tidak bisa beli. Seberapapun merek. Contoh ya teman-teman, ini mungkin kontroversi ya. Karena saya selalu ditanya, Mang kapan sih Mang Amsi ngomongin forex? Mang kapan sih Mang Amsi ngomongin kripto? Saya suka bilang, saya itu sederhana. Kalau yang belum ada fatwanya saya nggak berani. Gitu. Mungkin saya konservatif saya agresif dalam profil risiko, tapi saya konservatif dalam masalah memilih instrumen. Bukan dari sisi instrumennya, tapi dari sisi sudah ada atau belum regulasi dan fatwa yang mengatur itu gitu. Nah itu kalau ditanya apa sih sisi kelebihannya saham syariah gitu ya dibanding saham konven. Kalau bagi saya tadi gitu, karena ketenangan saja. Ketenangan ketika kita bertransaksi, berinvestasi itu sudah sesuai dengan keyakinan yang saya miliki. Seperti itu, dan itu mungkin sifatnya lebih kualitatif dan spiritual ya. Mungkin tidak bisa diukur dengan Mang kan ada yang lebih menarik. Nah tadi karena saya alhamdulillah gitu diberi pandangan itu, saya tidak tergiur. Saya tidak mudah tergiur dengan yang lagi rame. Saya tidak mudah tergiur dengan yang penting asal cuan, tidak gitu. Kalau yang orang mungkin prinsipnya YPC, yang penting cuan. Kalau saya YPH, yang penting halal. Yang penting halal. Oke. Nah, apakah itu menjadi salah satu, tadi kan kita sudah membahas ya Mang ya, kalau misalnya pertumbuhan investor syariah mungkin growth-nya tinggi, tapi dari segi jumlah itu belum terlalu banyak. Apakah salah satu kendalanya adalah itu mungkin ada yang godaan-godaan euforia saham konvensional gitu yang lagi hype, jadi kayak tadinya mau beli syariah jadi nggak jadi gitu. Sebenarnya sih kalau bicara growth itu banyak saham syariah yang growth-nya tinggi. Tadi cuman orang kan kadang ya sebagian orang tuh fanatik dengan satu analisis. Saya fundamentalis, saya nggak bisa pakai technical gitu. Padahal kalau pakai technical saya berkali-kali dapat multi-bagger misalnya gitu ya. Karena yang penting sahamnya masuk efek syariah, kemudian masuknya boleh dengan fundamental, boleh dengan technical gitu. Nah kemudian kalau bicara apakah saham syariah ini lebih lambat pertumbuhannya, kita bisa buktikan dalam beberapa tahun, terutama ketika krisis, justru indeks saham syariah yang lebih growth ketimbang indeks saham konvensional. Kenapa? Karena yang indeks saham misalnya IHSG itu diberatkan atau dikereknya oleh saham-saham perbankan. Sementara yang syariah itu kan yang paling tinggi di atas itu consumer goods, kemudian juga kayak Astra dan seterusnya. Jadi ketika yang IHSG ini beratnya oleh bank lagi turun, justru yang syariah ini lagi naik. Nah, di situlah mungkin betul. Jadi mungkin kalau dari ketika pasar normal, yang syariah mungkin kalah sedikit sama yang konven untuk indeksnya.
Tapi ketika krisis sudah dibuktikan 2008, 2020 dan ya ketika Covid ya. Lebih tahan banting. Betul, lebih tahan banting dan secara growth-nya pun return-nya pun lebih besar ketimbang yang konven. Cuman orang memang jarang meneliti sampai situ. Maka kita di Syariah Saham dan saya juga secara pribadi suka memperlihatkan bukti gitu. Contoh ya seperti tadi, banyak orang yang ragu masuk ke saham karena cenderung judi disebutnya atau riba gitu. Tapi saya bisa buktikan ada saham-saham yang memang tidak punya utang ke bank sama sekali, itu ada. Saya pernah riset itu ada sekitar 80 lebih. Berarti rasio utangnya 0? Rasio utangnya hampir 0. Kalau utang kan tetap ada, Mbak. Misalnya yang misalnya ke ke supplier, ya. kemana ya. Tapi kalau yang utang berbasis bunganya itu 0. Menarik. Average itu 0. Menarik. Nah, mungkin Mang dari My Friends ada yang pengen hijrah ke saham syariah nih misalnya. Nah, apa sih yang pertama kali harus diperhatikan gitu? Bagaimana supaya konsisten dalam investasi syariah nih khususnya di saham gitu? Oke Kak, sebenarnya sih kalau di pasar modal syariah ya, hijrahnya itu tidak kelihatan Kak. Beda dengan perbankan. Kalau perbankan kan kalau hijrah dari konven ke syariah itu pindah bank. Dari biru ke hijau misalnya, atau dari merah ke hijau gitu ya. Tapi kalau saham syariah dan konven itu kan tinggal minahin sahamnya aja. Gitu. Misalnya dari dan bedanya gini, kalau perbankan atau asuransi itu jelas beda unitnya. Tapi kalau saham itu kan Telkom dianggap konven, dianggap syariah juga. Misalnya ya, Astra juga di konven ada, di syariah juga ada. Kenapa? Karena yang namanya di saham syariah itu bukan berarti perusahaannya itu harus labelnya syariah. Tapi ada penilainya dari luar, pihak ketiga yang menilai itu. Beda mungkin memang masih baru 5 ya, baru 5 yang menyatakan emiten syariah murni, misalnya seperti BSI, BTPS, Panin Dubai Syariah Bank, kemudian Bank Aladin dan satu lagi asuransi Jasa Mitra Abadi. Itu memang sebelum masuk bursa mereka sudah jadi perusahaan syariah. Tapi yang selebihnya yang hampir 600 itu tidak menyatakan diri sebagai perusahaan syariah. Hanya tapi dia kriterianya oleh OJK kriterianya memenuhi sebagai saham syariah. Nah, kalau misalnya praktisnya teman-teman katakanlah tanda kutip hijrah, karena saya tidak menyebutkan hijrah, kalau hijrah kan kesannya berat ya, Mbak. Tapi ini minimal misalnya ingin konsisten di syariah, cara mudahnya gampang. Misalnya kalau teman-teman yang di Maybank Sekuritas tinggal aktifkan aja SOTS-nya. Selesai. Tipe rekeningnya ya. Tipe rekeningnya rekening RDN-nya RDN syariah. Itu sudah langsung jadi investor syariah murni gitu. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan teman-teman yang katakanlah belum punya SOTS tetap bisa menjadi investor syariah dengan cara menseleksi sendiri. Oh, sahamnya masuk D, sahamnya masuk ISI. Jadi kalau misalnya memang belum ada SOTS-nya bisa mengacu ke daftar efek syariah tadi ya, atau ISI gitu. Menarik sekali ya. Nih saya nanti di belakang layar mau minta kisi-kisi nih sama Mang Amsi tadi strategi Fatamanya ya. Menarik nih my friends ya. Nah tapi ini gak terasa nih diskusi kita udah di penghujung waktu nih Mang Amsi. Tapi sebelum kita tutup diskusi kita pada hari ini, boleh gak kalau kita main mini games dulu? Boleh, siap. Namanya This or That. Mang Amsi cukup jawab cepat aja. Pilih satu dari 2 opsi yang saya sebutkan. Udah siap Mang ya? Siap. Yang pertama, investasi jangka panjang atau trading secara aktif? Investasi jangka panjang. Yang kedua, diversifikasi ke beberapa sektor atau fokus satu sektor tertentu? Diversifikasi. Yang ketiga, keuntungan tinggi atau keuntungan stabil? Keuntungan tinggi. Yang keempat, fundamental atau teknikal? Dua-duanya, nggak ada ya? Harus pilih salah satu ya? Pilih dong satu. Yang lebih prefer? Fundamental. Yang kelima, dividen atau capital gain? Capital gain. Itu dia my friends. Terima kasih banyak Mang Amsi sudah berbagi pandangan dan juga pengetahuan yang sangat berharga khususnya terkait investasi syariah pada episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi sekaligus insights untuk my friends sekalian, apalagi yang ingin memulai investasi di saham syariah atau instrumen syariah lainnya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube PB Sekuritas. Dan sampai jumpa di Tiger Talk episode berikutnya.